never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez lanjutkan dominasi, sukses raih pole position di MotoGP Qatar 2025. Marc Marquez kembali menunjukkan bahwa dirinya belum habis. Pembalap Spanyol yang kini memperkuat tim Ducati berhasil mencuri perhatian dunia MotoGP dengan meraih pole position di Grand Prix Qatar 2025, Sabtu malam waktu setempat. Dengan catatan waktu luar biasa 1 menit 50,499 detik, Marquez tidak hanya menjadi yang tercepat, tetapi juga mencetak rekor lap baru di sirkuit internasional Lusail, menandai kembalinya dominasi sang juara dunia 8 kali itu. Pole position ini menjadi penegasan bahwa musim 2025 benar-benar menjadi panggung kebangkitan Marquez. Setelah performa impresifnya dalam sesi latihan bebas selama akhir pekan, Marquez tampil nyaris sempurna di sesi kualifikasi. Mengendarai Desmosedici GP24 Hybrid yang menjadi andalan Ducati musim ini, Marquez melibas lintasan Lusail dengan kepercayaan diri tinggi, stabilitas luar biasa, dan agresivitas khas yang menjadi ciri khasnya sejak awal karir. Catatan waktu 1:50,499 milik Marquez mematahkan rekor sebelumnya yang bertahan sejak musim 2023. Dalam sesi kualifikasi yang berlangsung ketat, Marquez sempat bersaing ketat dengan Alex Marquez dan Fabio Quartararo. Namun, di lap terakhir kualifikasi, Marquez membuktikan kelasnya. Dengan presisi dalam setiap tikungan dan keberanian mengambil risiko di sektor terakhir lintasan, ia berhasil mematahkan dominasi Alex Marquez di kualifikasi dan menyegel pole position ketiga kalinya dalam race perdana MotoGP 2025. Saya merasa sangat nyaman dengan motor dan tim hari ini. Kami bekerja keras sepanjang akhir pekan untuk menemukan setup yang pas, dan ketika semuanya klik, saya tahu saya bisa melakukan sesuatu yang spesial, ujar Marquez dalam wawancara usai kualifikasi. Desmosedici GP24 ini luar biasa, dan saya merasa sudah benar-benar menyatu dengannya. Performa Marquez sebenarnya sudah terlihat sejak hari pertama sesi latihan bebas. Ia menjadi yang tercepat di FP1 dan FP2, menunjukkan konsistensi luar biasa dalam ritme balapan maupun time attack. Di FP3, meskipun sempat tertahan di posisi ketiga, ia masih menunjukkan potensi luar biasa yang kemudian terbukti di sesi kualifikasi. Kepercayaan dirinya terlihat jelas sejak awal musim. Setelah bertahun-tahun berkutat dengan cedera dan masa sulit bersama Repsol Honda, Marquez kini tampil lebih segar bersama Ducati. Perpindahan ini terbukti sebagai langkah brilian yang membuka lembaran baru dalam karir sang juara. Pole position Marquez juga memperkuat dominasi Ducati di awal musim MotoGP 2025. Dengan motor hybrid terbaru mereka, Desmosedici GP24, tim pabrikan asal Italia itu tampil mengesankan, menyapu posisi terdepan di beberapa sesi latihan dan kualifikasi. Selain Marquez, pembalap Ducati lainnya, Alex Marquez dan Fabio Quartararo dari tim Yamaha, juga akan memulai sprint race dan race utama dari posisi 3 besar. Motor GP24 Hybrid menjadi senjata utama Ducati tahun ini. Dengan teknologi aerodinamika terbaru dan sistem tenaga yang lebih efisien, motor ini memberikan keseimbangan antara kecepatan di trek lurus dan kelincahan di tikungan. Marquez memanfaatkan potensi maksimal motor ini, dan kombinasi antara pengalaman serta keagresifannya menjadikannya pembalap yang sangat berbahaya musim ini. Dengan pole position ini, Marquez akan memulai sprint race dan balapan penuh dari posisi terdepan, memberi keuntungan strategis besar. Mengingat karakteristik sirkuit Lusail yang memiliki lintasan lurus panjang dan beberapa tikungan teknikal, start yang baik akan sangat krusial. Namun Marquez tidak akan menghadapi balapan yang mudah. Persaingan di barisan depan diprediksi akan berlangsung ketat. Kami tahu besok akan jadi hari yang panjang. Sprint race dan balapan penuh punya tantangan masing-masing, tapi saya siap, kata Marquez. Target saya jelas, kemenangan. Hasil ini memberi angin segar bagi Marquez dalam perburuan gelar juara dunia. Setelah hasil positif di seri pembuka, tambahan poin dari sprint race dan balapan penuh di Qatar bisa langsung menempatkannya di puncak klasemen sementara. Dalam beberapa musim terakhir, Marquez selalu kesulitan di awal musim karena berbagai faktor. Namun tahun ini, semuanya tampak berbeda. Banyak pengamat menilai bahwa musim 2025 bisa menjadi musim kebangkitan Marc Marquez.
Dengan motor kompetitif, kondisi fisik yang jauh lebih baik, dan pengalaman segudang, ia dianggap sebagai kandidat kuat juara dunia tahun ini. Penampilan dominan di Qatar memperkuat anggapan tersebut. Tak hanya di lintasan, antusiasme luar biasa juga datang dari tribun. Ribuan penggemar dari berbagai negara memadati sirkuit Lusail, membawa bendera Spanyol dan Ducati untuk mendukung idolanya. Setiap kali Marquez melintasi garis finish dalam sesi latihan atau kualifikasi, sorak-sorai terdengar menggema. Atmosfer MotoGP di Qatar benar-benar terasa hidup kembali, dan Marquez menjadi salah satu pusat perhatian utama. Marc Marquez telah mengirim pesan jelas kepada seluruh pesaingnya, dirinya belum habis. Pole position di Qatar bukan hanya kemenangan kecil, tetapi sinyal kuat bahwa ia kembali bersaing di level tertinggi. Dengan performa cemerlang dan semangat tak pernah padam, Marquez kini kembali menjadi sosok yang ditakuti di grid MotoGP. Dunia balap roda 2 bersiap menyaksikan babak baru dalam saga sang legenda, dan semuanya dimulai dari Lusail, Qatar. Marc Marquez pesimis juara di MotoGP Qatar 2025, jagokan Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli mengejutkan di puncak hasil praktisi. Jelang balapan seri MotoGP 2025 di sirkuit internasional Losail, Qatar, aura optimisme belum sepenuhnya dirasakan oleh Marc Marquez. Rider anyar tim pabrikan Ducati itu justru mengaku pesimis bisa langsung memperebutkan gelar podium di seri MotoGP Qatar. Dalam pernyataannya, Marquez secara terbuka menjagokan Francesco Bagnaia sebagai kandidat kuat pemenang di Qatar, menyusul performa impresif Bagnaia selama sesi latihan bebas. Yang lebih mengejutkan lagi, hasil praktisi hari ini justru dipimpin oleh pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Franco Morbidelli. Rider berdarah Brasil Italia itu tampil mengejutkan dengan mencatat waktu tercepat, mengungguli Bagnaia di posisi kedua dan Marquez yang harus puas di peringkat ketiga. Marc Marquez memang menjadi sorotan utama musim ini setelah keputusannya meninggalkan Repsol Honda dan bergabung dengan tim satelit Gresini Ducati dan saat ini berlabuh di tim utama pabrikan Ducati. Setelah musim-musim sulit bersama Honda, publik berharap Marquez bisa kembali ke performa terbaiknya dengan motor Desmosedici GP24. Namun, juara dunia 8 kali itu justru mengaku belum terlalu yakin dengan peluangnya di seri perdana. Aku masih dalam proses adaptasi yang serius. Motor ini punya potensi besar, tapi aku butuh lebih banyak waktu untuk menyatu sepenuhnya dengan gaya balap Ducati, ujar Marquez kepada media setelah sesi latihan bebas. Target realistis saya di Qatar adalah finish 5 besar. Kalau bisa podium, itu bonus besar. Marquez bahkan dengan rendah hati menyebut nama Francesco Bagnaia sebagai favorit juara di Qatar. Bagnaia punya kecepatan yang luar biasa sejak juara di kota. Dia sudah paham betul bagaimana memaksimalkan potensi Ducati. Melihat catatan waktunya hari ini, dia adalah favorit utama, ujar Marquez. Namun semua prediksi terbalik saat hasil praktisi resmi diumumkan. Alih-alih Bagnaia atau Marquez, justru Franco Morbidelli yang mencuri perhatian. Pembalap yang musim ini menempati kursi di tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team menggantikan Marco Bezzecchi, tampil impresif dan konsisten di sepanjang sesi. Morbidelli mencatat waktu terbaik 1 menit 51,342 detik, unggul tipis dari Bagnaia yang berada di posisi kedua dengan 1 menit 51,408 detik. Sementara itu, Marquez menempati posisi ketiga dengan 1 menit 51,523 detik. Hasil ini tentu menjadi kejutan besar, mengingat Morbidelli sempat diragukan pasca performanya yang inkonsisten di musim sebelumnya bersama tim pabrikan Yamaha. Namun dengan motor Ducati GP24 yang ia gunakan musim ini, performanya melonjak signifikan. Saya merasa sangat nyaman dengan motor ini. Tim bekerja luar biasa, dan saya punya feeling yang sangat bagus di Losail, kata Morbidelli setelah sesi usai. Tapi ini baru latihan. Kami masih harus bekerja keras untuk kualifikasi dan tentu saja balapan. Di sisi lain, Francesco Bagnaia menunjukkan konsistensinya sebagai juara bertahan. Walau tidak mencatat waktu tercepat, catatan waktu dan ritme race-nya tetap yang paling stabil.
Bagnaia terlihat tidak terlalu menekan untuk satu lap tercepat, dan lebih fokus pada simulasi race pace. Saya cukup puas dengan hasil hari ini. Tujuan kami adalah menyiapkan motor untuk balapan, bukan hanya satu lap cepat. Tapi tetap saja, Franco tampil luar biasa. Saya tidak terkejut, dia pembalap hebat, kata Bagnaia. Juara dunia 2 musim berturut-turut itu memang menjadi favorit kuat musim ini. Dengan motor terbaru dari Ducati Lenovo Team, ia menunjukkan bahwa statusnya sebagai Raja MotoGP saat ini bukan tanpa alasan. Yang menarik dari sesi praktisi ini adalah dominasi penuh motor Ducati. 5 besar semua diisi oleh rider Ducati. Ini menjadi sinyal kuat bahwa pabrikan asal Italia itu masih menjadi penguasa grid musim 2025. Persaingan internal antar pembalap Ducati pun diprediksi akan memanas. Selain Bagnaia dan Marquez, ada pula Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez yang semua tampak kompetitif. Ducati punya armada pembalap terbaik saat ini. Tapi itu juga membuat balapan lebih sulit karena kita bersaing tidak hanya dengan pabrikan lain, tapi juga dengan sesama pengguna Ducati, ujar Marquez. Setelah hasil latihan bebas ini, semua mata kini tertuju pada sesi kualifikasi yang akan berlangsung Sabtu malam waktu setempat. Dengan jarak waktu yang sangat tipis di antara para pembalap teratas, sesi kualifikasi dipastikan berlangsung ketat. Jika Morbidelli bisa mempertahankan performanya, bukan tidak mungkin ia meraih pole position pertamanya dalam beberapa musim terakhir. Sementara Marquez tentu akan berusaha menutup gap dari 2 rider di depannya. Namun seperti yang sering dikatakan oleh para rider, hasil praktis belum tentu mencerminkan hasil race. Balapan di Qatar selalu menyimpan kejutan. Dan dengan kondisi suhu yang bisa berubah drastis di malam hari, strategi dan manajemen ban akan menjadi faktor penentu. Marc Marquez mungkin merendah, tapi seperti kata pepatah lama di MotoGP, jangan pernah abaikan sang juara dunia 8 kali. Siapa tahu, justru dari posisi pesimis ini, ia kembali mengejutkan dunia. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez kuasai FP1 MotoGP Qatar 2025 dengan catatan waktu tercepat. Sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Qatar 2025 berlangsung dalam kondisi trek yang terang dengan suhu permukaan mencapai 48 derajat Celcius. Para pembalap langsung tancap gas sejak awal sesi, menunjukkan performa terbaik mereka dalam upaya menguasai putaran awal musim. Salah satu pembalap yang langsung turun ke lintasan sejak menit pertama adalah Jorge Martin. Rider asal Spanyol itu tidak ingin membuang waktu dan berusaha menorehkan waktu terbaiknya di sesi yang berdurasi 45 menit ini. Namun, bintang utama FP1 kali ini adalah Marc Marquez. Pembalap tim Ducati tersebut tampil luar biasa sejak awal sesi. Pada menit keempat, Marquez langsung mencatatkan waktu terbaik 1 menit 55,312 detik, yang menjadi benchmark bagi para rivalnya. Sejak saat itu, ia terus mempertahankan posisinya sebagai yang tercepat sepanjang sesi FP1 berlangsung. Meski Marquez tampil dominan, persaingan di papan atas tetap berlangsung ketat. Fabio Di Giannantonio yang juga membela tim Ducati menunjukkan performa impresif dengan menempati posisi kedua. Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ketiga, sementara adik kandung Marc, Alex Marquez, melengkapi posisi 4 besar. Di luar dominasi Ducati, Maverick Vinales jadi pembalap non-Ducati terbaik dengan menempati posisi kelima. Vinales menunjukkan kecepatan yang menjanjikan meskipun tidak mampu menggeser dominasi tim-tim Ducati di sesi ini. Kesuksesan Marc Marquez di FP1 Qatar 2025 ini tidak lepas dari strategi yang diterapkannya. Sejak awal sesi, ia memilih untuk segera mencetak waktu terbaik sebelum suhu trek semakin panas. Dengan temperatur lintasan yang tinggi, grip ban menjadi tantangan utama bagi para pembalap. Marquez yang sudah berpengalaman dalam kondisi seperti ini mampu memanfaatkannya dengan baik. Selain itu, adaptasi Marquez dengan motor Ducati 4 semakin matang. Setelah kepindahannya dari Honda ke Ducati, banyak yang meragukan apakah ia bisa cepat beradaptasi dengan karakteristik motor yang berbeda.
Namun, catatan waktu di FP1 ini menjadi bukti bahwa Marquez sudah mulai menyatu dengan Desmosedici GP24 Hybrid. Usai sesi FP1, Marquez mengungkapkan rasa puasnya atas performa yang ia tunjukkan. Ini awal yang bagus untuk akhir pekan di Qatar. Saya merasa nyaman dengan motor, dan kami berhasil menemukan ritme yang baik. Tentu masih ada banyak yang harus diperbaiki, tapi ini langkah positif, ujar Marquez. Sementara itu, Fabio Di Giannantonio juga memberikan komentarnya. Saya senang dengan hasil ini. Kami berada di posisi yang bagus untuk sesi berikutnya. Ducati tampaknya sangat kuat di sini, jadi saya optimis bisa terus bersaing di barisan depan. Pecco Bagnaia, yang menempati posisi ketiga, tetap tenang meskipun belum menjadi yang tercepat. Kami masih dalam tahap mencari setelan terbaik. Sesi FP1 ini sangat berguna untuk memahami bagaimana kondisi trek dan bagaimana motor bereaksi dalam suhu tinggi. Dengan hasil FP1 ini, Marc Marquez semakin diunggulkan untuk bersaing di sesi FP2 dan kualifikasi nanti. Namun, persaingan masih jauh dari selesai. Tim-tim lain, terutama Ducati, akan terus mencari celah untuk memperbaiki catatan waktu mereka. Sesi FP2 nanti akan menjadi lebih krusial karena biasanya kondisi lintasan akan lebih optimal saat malam hari dengan suhu yang lebih rendah. Hal ini dapat mempengaruhi performa ban serta strategi yang akan diterapkan oleh masing-masing pembalap. Selain Ducati, Aprilia dan KTM juga berpotensi memberikan kejutan. Maverick Vinales yang menjadi pembalap non-Ducati terbaik di FP1 memiliki peluang untuk tampil lebih baik di sesi berikutnya. Begitu pula dengan pembalap lain seperti Brad Binder dari KTM dan Fabio Quartararo dari Yamaha, yang diyakini masih menyimpan kekuatan untuk ditampilkan di sesi selanjutnya. FP1 MotoGP Qatar 2025 menjadi ajang pembuktian bagi Marc Marquez bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap terbaik di grid. Catatan waktu terbaiknya di sesi ini menunjukkan bahwa ia sudah semakin padu dengan motor Ducati. Fabio Di Giannantonio, Francesco Bagnaia, dan Alex Marquez turut menjadi sorotan dengan performa solid mereka. Namun, balapan akhir pekan ini masih panjang. FP2, kualifikasi, dan balapan utama akan menjadi pertaruhan sesungguhnya bagi para pembalap. Apakah Marquez bisa mempertahankan dominasinya? Ataukah rival-rivalnya akan bangkit dan merebut posisi terdepan? Semua mata kini tertuju pada sesi-sesi berikutnya di sirkuit Losail, Qatar. Marc Marquez ingin settingan seperti Francesco Bagnaia di MotoGP Qatar 2025 demi kembali ke podium. Setelah mengalami insiden crash yang mengecewakan di Circuit of the Americas, Kota, Marc Marquez kini fokus penuh untuk bangkit di seri berikutnya, MotoGP Qatar 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo tersebut mengincar podium dengan meminta pengaturan motor yang serupa dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, demi meningkatkan performa dan konsistensi di lintasan Losail. Marquez memulai balapan di kota dengan performa menjanjikan setelah tampil impresif di sesi kualifikasi dan meraih hasil baik di sprint race. Namun, pada balapan utama, harapannya untuk meraih kemenangan pupus setelah mengalami kecelakaan di tikungan cepat, yang menyebabkan motornya mengalami kerusakan parah dan memaksanya keluar dari balapan. Insiden ini menjadi pukulan besar bagi Marquez yang sedang berusaha kembali ke performa terbaiknya setelah bergabung dengan Ducati. Meski tidak mengalami cedera serius, hasil buruk di kota membuatnya kehilangan poin berharga dalam perburuan gelar juara dunia. Menghadapi balapan di Qatar, Marquez berencana mengadopsi pengaturan motor yang mirip dengan Bagnaia. Langkah ini diambil setelah Marquez dan timnya menganalisis data dari rekan setimnya yang mampu menunjukkan konsistensi tinggi di berbagai kondisi lintasan. Bagnaia memiliki gaya balap yang sangat sesuai dengan karakteristik Ducati, dan setelah berbicara dengan tim, kami merasa bahwa mengikuti arah pengaturan yang digunakannya bisa membantu saya lebih kompetitif di Qatar, ujar Marquez dalam sebuah wawancara pasca insiden di kota. Keputusan ini menunjukkan bahwa Marquez ingin memaksimalkan potensinya dengan menyesuaikan gaya balapnya agar lebih cocok dengan karakter motor Desmosedici GP24 Hybrid. Dengan perubahan ini,
Ia berharap dapat mengatasi tantangan yang dihadapi di Qatar dan kembali bersaing di barisan depan. Keinginan Marquez untuk menyesuaikan pengaturan motornya dengan Bagnaia bisa menjadi indikasi semakin sengitnya persaingan internal di tim Ducati. Bagnaia sendiri merupakan juara dunia 2 kali yang telah membuktikan kemampuannya dalam mengendalikan Desmosedici dengan sangat baik. Meski demikian, Bagnaia menegaskan bahwa tidak ada pembalap nomor 1 dalam tim, dan setiap musim dimulai dengan peluang yang sama bagi semua pembalap. Kami bekerja sebagai tim, tetapi pada akhirnya, setiap pembalap ingin menang. Saya menghormati keputusan Mar untuk mencoba pengaturan yang mirip dengan saya, tetapi itu tidak berarti segalanya akan berjalan mulus baginya, ujar Bagnaia. Sementara itu, manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, menyambut baik langkah Marquez dan menyatakan bahwa tim akan selalu memberikan dukungan penuh kepada kedua pembalap mereka. Kami ingin kedua pembalap kami tampil kompetitif dan membawa Ducati ke puncak. Jika Mark merasa bahwa menyesuaikan settingan dengan Bagnaia bisa membantunya, kami akan mendukungnya sepenuhnya, kata Tardozzi. Balapan di sirkuit Losail, Qatar, akan menjadi ujian penting bagi Marquez untuk membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Dengan lintasan yang memiliki karakteristik panjang dan cepat, serta kondisi yang sering berubah antara siang dan malam, pengaturan motor yang tepat akan menjadi kunci sukses. Marquez menargetkan podium di Qatar untuk menebus hasil buruk di kota dan menjaga asa dalam perburuan gelar juara dunia. Saya tidak ingin kehilangan lebih banyak poin. Kami harus bekerja keras dan memastikan kami siap menghadapi tantangan di Losail, tegas Marquez. Banyak pengamat MotoGP menilai bahwa keputusan Marquez untuk mengikuti pengaturan Bagnaia bisa menjadi langkah yang cerdas, mengingat pengalaman Bagnaia yang sudah lebih lama dengan Ducati. Namun, tetap ada tantangan bagi Marquez untuk benar-benar menyesuaikan gaya balapnya agar bisa mengoptimalkan perubahan settingan tersebut. Dengan strategi baru yang diusungnya, banyak yang menantikan bagaimana performa Marquez di Qatar. Jika berhasil menemukan ritme yang tepat, bukan tidak mungkin ia akan kembali bersaing dengan pembalap papan atas seperti Bagnaia, Jorge Martin, dan Fabio Quartararo. MotoGP Qatar 2025 akan menjadi ajang penentu bagi Marquez untuk menunjukkan bahwa ia masih memiliki daya saing di era baru bersama Ducati. Dengan dukungan tim dan strategi yang tepat, peluangnya untuk kembali ke puncak klasemen tetap terbuka lebar. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.